Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafis Ramadan dengan NIM 2410606052. Saya berasal dari Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya akan membahas tentang tugas dari Ulum Quran yang bernamakan Aqsamul Quran. Materi ini membahas tentang Aqsamul Quran, yaitu sumpah dalam Al-Quran yang merupakan bagian dari kajian ilmu Al-Quran dan tafsir. Topik ini penting karena sumpah dalam Al-Quran bukan sekedar gaya bahasa, tetapi memiliki makna yang mendalam dalam menegaskan kebenaran wahyu Allah. Selanjutnya, latar belakang. Al-Quran adalah kitab suci berbahasa Arab. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang memiliki keindahan, kekayaan makna, serta struktur bahasa yang sangat tinggi. Bahasa ini memungkinkan penyampaian pesan yang mendalam dengan gaya yang singkat namun penuh makna. Banyak menggunakan sumpah di dalam Al-Quran. Kita sering menemukan ayat yang diawali dengan sumpah seperti demi waktu, demi matahari, dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sumpah merupakan bagian penting dalam gaya bahasa Al-Quran. Menarik perhatian ulama, karena sering muncul para ulama kemudian mengkaji lebih dalam tentang sumpah dalam Al-Quran baik dari segi bahasa, struktur, maupun maknanya, sehingga lahirlah kajian khusus yang disebut Aqsamul Quran. Lanjut ke pengertian. Secara bahasa, kata aqsam berasal dari kata qasam yang berarti sumpah. Bentuk jamaknya menunjukkan bahwa sumpah dalam Al-Quran jumlahnya banyak dan tersebar di berbagai ayat. Secara istilah, Aqsamul Quran adalah sumpah yang digunakan oleh Allah dalam Al-Quran untuk menegaskan suatu kebenaran. Sumpah ini tidak hanya sekedar ucapan, tetapi memiliki tujuan yang kuat dalam menyampaikan pesan. Selanjutnya ada fungsi sumpah, meyakinkan orang lain. Sumpah digunakan untuk membuat orang lain percaya terhadap apa yang disampaikan, terutama jika sebelumnya terdapat keraguan. Kedua, menguatkan pernyataan. Dengan adanya sumpah, suatu pernyataan menjadi lebih kuat dan tidak dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja. Ketiga, ada menghilangkan keraguan. Sumpah membantu menghilangkan keraguan yang ada di dalam hati manusia, sehingga mereka lebih yakin terhadap kebenaran. 4. Menegaskan pesan penting. Dalam Al-Quran, sumpah digunakan untuk menegaskan hal-hal penting seperti tauhid, hari kiamat, dan kebenaran wahyu. Selanjutnya ada bentuk sumpah. Pertama ada qasam. Qasam adalah sumpah yang digunakan oleh Allah dalam Al-Quran. Sumpah ini menunjukkan kebenaran yang mutlak dan tidak mungkin salah. Kedua ada halafah. Halafah biasa digunakan oleh manusia. Sumpah ini tidak selalu menunjukkan kebenaran karena manusia bisa saja berdusta atau melanggar sumpahnya. Selanjutnya ada unsur-unsur sumpah. Pertama ada fi'il qasam. Fi'il qasam adalah kata kerja yang menunjukkan adanya sumpah. Seperti aku bersumpah. Dalam Al-Quran, fi'il ini kadang tidak disebutkan secara langsung tetapi tetap dipahami. Kedua ada muqsam bih. Muqsam bih adalah objek yang dijadikan sumpah seperti waktu, matahari, atau Allah sendiri. Objek ini memiliki makna penting dalam menunjukkan kebesaran Allah. Ketiga ada muqsam alaih. Muqsam alaih adalah isi dari sumpah, yaitu pernyataan yang ingin ditegaskan seperti kebenaran suatu hal atau peringatan bagi manusia. Selanjutnya ada makna sumpah, menunjukkan kebesaran ciptaan. Makhluk yang dijadikan sumpah bukanlah sembarangan, tetapi memiliki keistimewaan tertentu yang menunjukkan kekuasaan Allah. Kedua ada tanda kekuasaan Allah. Dengan bersumpah menggunakan makhluknya, Allah mengajak manusia untuk merenungkan ciptaan tersebut sebagai bukti kebesarannya. Ketiga ada larangan bagi manusia. Manusia tidak diperbolehkan bersumpah dengan selain Allah karena dapat mengarah kepada kesyirikan. Selanjutnya ada jenis sumpah. Pertama ada qasam zahir. Qasam zahir adalah sumpah yang disebutkan secara jelas dalam ayat sehingga mudah dikenali. Kedua ada qasam mudmar. Qasam mudmar adalah sumpah yang tidak disebutkan secara langsung, tetapi maknanya tetap ada dalam struktur kalimat. Selanjutnya ada hikmah. Hikmah ini adalah untuk menarik suatu perhatian. Jadi sumpah membuat pembaca lebih fokus pada pesan yang disampaikan. Selanjutnya ada memperkuat pesan.
Memperkuat pesan yang dimaksud adalah pesan yang disampaikan menjadi lebih kuat dan tegas. Selanjutnya ada menghilangkan keraguan. Sumpah membantu menghilangkan keraguan manusia terhadap kebenarannya. Keempat ada keindahan bahasa, menunjukkan keindahan dan keunikan bahasa Al-Quran. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan ini memiliki 3 poin. Pertama, untuk yang tidak tahu, yaitu untuk memberikan pemahaman dasar tentang suatu kebenaran. Kedua, untuk yang ragu, yaitu untuk menguatkan keyakinan dengan sumpah. Ketiga, untuk yang ingkar, yaitu memberikan penegasan yang lebih kuat agar mereka sadar. Kesimpulan dari materi yang saya bawakan adalah Aqsamul Quran merupakan salah satu aspek penting dalam kajian ilmu Al-Quran yang membahas tentang sumpah-sumpah yang digunakan oleh Allah dalam ayat-ayatnya. Sumpah tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penguat pernyataan, tetapi juga sarana untuk menegaskan kebenaran, menghilangkan keraguan, serta menarik perhatian manusia terhadap pesan-pesan penting seperti tauhid, kenabian, hari kiamat, dan kondisi manusia. Dengan memahami struktur dan makna sumpah seperti adanya fil qasam, muqsam bih, dan muqsam alaih, kita dapat menangkap maksud ayat secara lebih mendalam. Selain itu, penggunaan sumpah juga menunjukkan keindahan dan kemukjizatan bahasa Al-Quran yang disesuaikan dengan kondisi manusia. Oleh karena itu, mempelajari Aqsamul Quran tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga memperkuat keimanan dan pemahaman terhadap ajaran Islam secara keseluruhan. Mungkin demikian pembahasan dari saya. Jika ada salah atau salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.